Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang baik, aku adalah seorang ayah yang memiliki satu orang putri dan satu orang putra. Putriku bernama Humairah. Usianya kini 21 tahun. Sementara putraku bernama Hasan yang kini berusia 18 tahun. Alhamdulillah sedari kecil aku mendidik mereka menjadi anak-anak soleh dan soleha, taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Humairah hingga Januari kemarin sudah menghafal 18 juz, sedangkan Hasan menghafalnya memasuki 9 juz. Aku sangat bersyukur sekali dengan itu. Sebagai seorang ayah, aku telah berazam dalam hati bahwa aku akan terus mendidik mereka dalam kebaikan hingga nanti aku menutup mata. Soal jodoh mereka, semua kuserahkan pada yang di atas. Tapi jika bisa memilih, aku pun ingin kelak mereka menikahi orang-orang soleh atau soleha pula, agar rumah tangganya bisa meraih sakinah, mawadah dan rahmah. Khusus untuk Humairah, aku sebenarnya gak neko-neko menuntut calon suaminya harus seperti ini dan itu. Apalagi sampai mematok harga tinggi yang akan membebani calon suaminya kelak. Bagiku, yang penting laki-laki itu selalu menjaga ibadahnya, rutin puasa sunnahnya, dan santun beradab orangnya. Insya Allah aku siap menerimanya sebagai menantu di rumahku tanpa memandang status ekonominya. Pemirsa yang baik, Humairah sendiri sejak semester 1 sudah memakai cadar. Aku tidak pernah memaksanya. Katanya dia lebih nyaman dengan pakaian tersebut karena gerak-geriknya menjadi lebih teratur. Takut bermaksiat, takut melakukan dosa, karena ia sedang memakai busana muslimah yang menjadi identitas seorang muslimah itu sendiri. Aku bangga padanya karena ia cukup berprestasi sejak SMP. Hingga suatu hari datanglah seorang laki-laki yang usianya hampir sama dengan Humairah. Ya, kurang lebih 3 tahun lebih tua dari usia Humairah. Namanya Raihan. Anak ini begitu berani menemuiku dengan pedenya yang Masya Allah. Kalian tahu untuk apa dia datang ke rumah? Untuk menyatakan keinginannya ingin mengkhidbah atau melamar Humairah menjadi istrinya. Aku kagum dengan keberanian anak ini, karena jarang ada pemuda yang berani datang langsung seperti ini. Ia paling sering selalu diwakili oleh orang lain. Tetapi kedatangan Raihan sendiri tujuannya hanya melamar dulu, dengan ikatan janji bahwa ia akan datang menghalalkan Humairah setelah ia lulus kuliahnya, agar tidak ada beban setelahnya. Padahal bagiku sebagai seorang ayah, tak mengapa mereka menikah walau masih kuliah. Toh rezekinya Allah yang nentuin. Tapi aku tidak jadi soal. Yang penting niatnya baik dan sungguh-sungguh. Maaf Pak, saya datang ke sini ingin menyampaikan sesuatu tentang Humairah, ujar Raihan begitu santun kala itu. Soal apa nak? Tanyaku. Begini Pak, jujur saya sangat tertarik dengan akhlaknya putri Bapak. Saya banyak mendengar tentang beliau dari beberapa teman kampus yang juga sangat mengenal beliau. Kebetulan saya dan Humairah sekampus Pak, tapi saya seniornya, ujar Raihan lagi. Masya Allah, Alhamdulillah kalau gitu. Terus maksud Nak Raihan sendiri mau ngapain kesini? Tanyaku penasaran. Begini Pak, maksud kedatangan saya kesini yaitu saya ingin memperistri Humairah. Insya Allah nanti setelah ini keluarga saya akan datang ke sini untuk melamarnya secara resmi. Tapi saya datang lebih cepat supaya tidak didahului oleh siapa-siapa Pak, ujar Raihan lagi sambil tersenyum. Masya Allah, cukup berani juga kamu ya. Jarang-jarang loh ada pemuda yang seberani kamu datang ke rumah perempuan dan datang langsung melamar sendiri calon istrinya. Saya salut dengan keberanianmu. Tapi, oh ya, bagi saya sendiri untuk calon bagi Humairah, saya selalu terbuka pada siapa saja yang datang.
Tetapi semuanya saya serahkan kembali pada Humairah sendiri. Kalau ia mau pada orang yang datang tersebut, ya saya ikut saja. Jawabku pelan. Oh, Masya Allah. Siap Pak, saya siap menunggu jawaban dari Humairah. Tapi Pak, kalau semisal Humairah menerima lamaran ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Ujar Raihan lagi. Soal apa itu nak? Kelihatannya penting banget. Tanya aku penasaran. Ini Pak, saya kan lagi kuliah sekarang. Insya Allah setahun lagi selesai. Jika Bapak dan Humairah tidak keberatan, sudikah jika sekiranya acara pernikahan nanti digelar setelah wisuda saya, agar saya bisa langsung cari pekerjaan dan tidak lagi terbebani dengan kuliah. Artinya saya tidak terganggu lagi masalah-masalah kampus gitu Pak. Gitu maksud saya. Karena orang tua saya juga mempersyaratkan hal ini jika saya ingin menikah cepat. Alasannya mereka ya supaya saya nggak terbagi fokus setelah menikah. Karena banyak anak-anak muda di luar sana yang memilih menikah saat mereka masih kuliah, akhirnya kuliahnya terbengkalai dan putus. Kan sayang Pak, kalau sisa setahun ini terus setelah menikah saya jadi keganggu karena harus berbagi fokus tanggung jawab menafkahi istri. Ujar Raihan panjang lebar. Masya Allah, saya tampak kagum nih pada pemikiranmu nak. Gak banyak loh anak muda yang peduli dengan pendidikannya sendiri. Baiklah, insya Allah nanti Bapak sampaikan hal ini ke Humairah. Insya Allah dia paham. Oke? Jawabku dengan rasa kagum pada Raihan kala itu. Lalu tak beberapa lama kemudian ia pamit dari rumah. Katanya ada urusan kampus yang harus dia selesaikan. Pemirsa yang baik, setelah kejadian itu Raihan jadi keseringan datang ke rumah. Apalagi memang rumahku sejalur dengan rutenya menuju ke kampus. Ditambah lagi saat itu ku sampaikan bahwa Humairah menerima lamarannya dan siap menunggunya selesai kuliah. Walau begitu, Raihan hanya selalu singgah sebentar dan gak pernah ketemu Humairah. Kadang dia datang singgah ke rumah untuk sekedar nanya kabarku dan keluarga. Dan kadang saking akrabnya Raihan denganku, ia juga singgah sering bantu-bantu pekerjaanku di kebun loh. Aku sendiri sering melarangnya, namun ia selalu ngotot. Entah apa yang ada di pikirannya. Yang pasti komunikasinya sangat bagus denganku, dan ia juga sangat rajin sekali. Kadang suka mijitin aku kalau lagi senggang. Kadang ia juga datang bawa oleh-oleh. Aku hanya mikir saja, mungkin ia sedang cari perhatianku agar aku bersimpatik padanya selaku calon menantuku nanti. Dan memang aku sangat senang dengan karakter anak ini. Mudah bergaul, bahkan dengan tetangga-tetangga dekat rumah. Kalau diajak ngobrol pasti selalu nyambung. Mau bahas bola, bahas politik, bahas kebun, dan apa saja yang menjadi topik pembicaraanku, pasti ia selalu nyambung menanggapinya. Masya Allah. Pemirsa, hingga beberapa bulan kemudian tanpa diduga ada seorang pria yang berprofesi sebagai seorang dokter datang ke rumah. Tujuannya sama, ingin memperistri Humairah. Selidik punya selidik. Ternyata pria ini mengenal sosok Humairah dari adiknya yang kini sekelas dengan Humairah di kampus. Saat itu sebenarnya aku dilema, karena lelaki ini cukup mapan untuk Humairah. Tetapi saat itu aku tidak bisa menerimanya, karena Humairah sudah dilamar oleh Raihan. Meski Raihan masih meminta toleransi waktu hingga ia lulus kuliahnya. Dan dalam agamaku tidak bisa menerima pinangan di atas pinangan orang lain. Dan Alhamdulillah, setelah aku beri pengertian, ternyata sang dokter sangat paham pula dengan hal tersebut dan memilih untuk mundur dari lamarannya. Dan kejadian itu pun aku ceritakan pada Raihan agar ia tahu bahwa ia tidak sedang mempermainkan aku dan Humairah yang terlanjur menerima lamarannya dan sedang menanti dia selesai kuliah. Raihan pun berjanji untuk tidak akan mengecewakan aku dan Humairah, dan aku merasa lega dengan hal itu. Pemirsa yang baik, hingga akhirnya masa-masa yang ditunggu itu datang juga. Raihan akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan nilai cum laude sesuai harapannya, dan aku bangga dengan hal itu. Meski tak ikut serta melihat proses wisudanya, namun aku dan Humairah ikut merasa bahagia dengan hal itu. Hingga akhirnya Raihan mohon izin untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Aku pun diberitahunya baik-baik. Sebagai seorang calon mertua, aku sangat mendukung keputusannya dan berharap ia segera datang membawa keluarganya untuk menepati janjinya menikahi Humairah. Sementara Humairah sendiri selama Raihan bertamu ke rumah tidak pernah sekali kuizinkan mereka bertemu.
atau ngobrol langsung. Dan Humairah pun sangat paham dengan hal itu. Pemirsa, hingga sebulan lebih aku tidak lagi mendapatkan kabar apa-apa dari Raihan. Telepon yang selama ini rutin berkabar pada aku pun tak lagi kudengar. Chat-chatnya di WA juga gak pernah lagi kudengar. Bahkan chat terakhirku yang kukirim seminggu setelah ia pulang kampung masih centang 1. Padahal setahuku di sana ada jaringan, karena bukan pedesaan terpencil. Dan aku masih berprasangka baik padanya. Mungkin saja handphonenya bermasalah atau sedang sibuk dengan keluarganya. 2 bulan kemudian, 3 bulan, 4 hingga 5 bulanan. Setelahnya aku mulai gelisah. Ada apa dengan Raihan? Bukankah dia sudah berjanji akan menikahi Humairah setelah ia lulus kuliah? Bahkan ia meminta untuk kami menanti dan tidak menerima lamaran lelaki manapun, karena ia serius dengan janjinya. Hingga akhirnya hal yang aku cemaskan dan khawatirkan itu tiba juga. Seorang tetangga yang memiliki keluarga di kampungnya Raihan dan sangat mengenal baik Raihan dan keluarganya baru saja mengabari kami bahwa Raihan sudah menikah 2 bulan lalu dengan seorang wanita asal daerahnya sendiri. Tetangga tersebut juga sempat hadir pada acara tersebut dan memperlihatkan foto-foto di hari pernikahan Raihan tersebut. Karena memang ia ingin memperlihatkan hal tersebut pada aku. Tetanggaku ini semula tidak tahu bahwa Raihan itu sudah melamar Humairah. Yang ia tahu bahwa Raihan itu teman kampusnya Humairah. Makanya ia tidak mengabari sebelumnya padaku dan hanya menghadiri saja pesta pernikahan Raihan. Dan nantinya setelah kembali, ia akan memberitahuku bahwa ia sempat menghadiri pernikahan teman kampusnya Humairah. Pemirsa, mendengar hal itu amarahku memuncak. Aku benar-benar sangat kecewa dengan Raihan. Lelaki berwajah polos tak berdosa itu ternyata seorang penipu. Setahun lamanya membuat aku dan Humairah menunggunya. Tapi akhirnya hanya di PHP. Padahal sudah ada seorang dokter yang pernah datang melamar Humairah. Namun aku tolak secara halus, karena Humairah sudah dipindang terlebih dahulu olehnya. Tapi akhirnya ia tega melakukan ini padaku. Kasihan Humairah, begitu sabar menanti selama setahun, namun akhirnya hanya di PHP saja. Raihan, kurang ajar kau ya, kurang ajar. Berani-beraninya kau melakukan ini pada kami. Dasar lelaki penipu. Semoga Allah mengampunimu, nak. Semoga Allah menjaga keluargamu. Bapak kecewa padamu, Raihan. Bapak kecewa sekali. Kasihan Humairah. Bapak tidak tega melihat kesedihannya nanti. Kau tega, Raihan. Kau tega, nak. Kau tega pada kami yang sebaik ini padamu. Pemirsa yang baik, demikian kisah kekecewaan kepada Raihan, lelaki polos yang sudah memberi harapan palsu pada aku dan putriku. Alhamdulillah, Humairah ridho dengan kejadian itu. Katanya mungkin saja Raihan bukan calon suami yang baik baginya, sehingga Allah menjaganya dari lelaki seperti itu. Dan itulah yang membuatku merasa lega. Sembari berdoa, semoga ada lelaki soleh lagi mapan yang datang lagi untuk memindang putriku, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.